dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Yang menjadi pertanyaan adalah yang mana sesungguhnya ijazah asli itu. Jangan-jangan ada ijazah asli lainnya, jangan-jangan. Dan ternyata sepertinya ya tidak ada gitu ya. Kenapa begitu? Karena semua ijazah yang dikeluarkan itu ya sama semuanya. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat sebagai sebuah sebuah informasi yang konsisten sesungguhnya. Jadi seperti yang dikatakan Mas Roy ya, atau Roy Suryo ya, ini ya kita bisa katakan bahwa apa yang didebatkan selama ini adalah ijazah yang sama. Ya, ijazah yang sama dengan apa yang dengan apa yang ditampilkan di kepolisian, di Fakultas Kehutanan dan lain sebagainya. Jadi, nah masalahnya adalah ijazah inilah yang kemudian sudah diteliti oleh Rismon Sianipar, oleh Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, yang juga sudah diteliti oleh Roy Suryo. Dan bahkan mereka sudah membukukannya ke dalam buku yang bertitle atau berjudul Jokowi's White Paper. Dan dengan basis penelitian ijazah yang kemudian juga diserahkan fotokopi legalisirnya kepada KPU, maka sesungguhnya kan selesai pertanyaan publik, mana ijazah asli Jokowi dalam tanda kutip. Maka ijazah asli itu adalah basisnya yang ada, yang fotonya berkacamata. Nah, memang yang belum eksis adalah
yang analognya, ya semuanya digital semua. Nah analognya ini yang kemudian seperti menjadi kartu as bagi Jokowi untuk selamat dari lubang jarum atau dia mencari lubang tikus. Tapi kan tentu kalau kita pakai logika rakyat Indonesia, kalau memang yang ono yang itu ijazah Jokowi yang berkacamata, maka sesungguhnya ijazah tersebut kan sudah diteliti, sudah dilakukan digital forensik oleh Rismon Sianipar, oleh Roy Suryo, oleh Topi Merah misalnya, dan menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa foto dalam ijazah itu tidak identik dengan foto Jokowi sekarang, Jokowi yang sudah menjadi presiden atau Jokowi sekarang, tidak identik. Sebaliknya foto tersebut di dalam ijazah itu identik dengan Dumatno, ya, sepupu Jokowi. Dan Dumatno ini memang dalam penelitian Topi Merah misalnya kadang iya, kadang match, kadang tidak match. Dan ini belum lagi kalau kita kemudian melihat hal-hal lainnya, seperti misalnya yang paling telak adalah foto itu terlalu tajam dan kemudian tidak ada lintasan merah capnya. Menarik. Dan kemudian fotonya berkacamata, gambarnya berkacamata misalnya. Padahal kacamata itu dihindari untuk foto ijazah. Jadi saudara sekalian, seandainya ya itu ya maka bisa jadi kemudian Roy Suryo yang benar, Dr. Tifa yang benar, Rismon Sianipar yang benar, yang sebaliknya yang terjungkal adalah Jokowi dan para pendukungnya. Nah, ini sebenarnya kan analisis yang sederhana saja. Dan tidak heran kemudian ada dua kejadian yang menurut saya mengindikasikan kalau Jokowi mulai terjengkal atau mulai terjengkang atau mulai terjungkal. Apa? Satu, press conference dari pendukungnya yang menginginkan agar polisi atau penegak hukum segera menersangkakan mereka bilang teroris, ya kan, Tifa, Roy dan Rismon, dan kemudian tidak hanya menersangkakan tapi juga menangkap dan menahan. Yang kedua adalah Jokowi menemui Prabowo Subianto di Kertanegara. Pertanyaannya untuk urusan apa dia menemui Prabowo Subianto, dan ini pertemuan yang berkali-kali, ya. Jadi ya bisa dibilang pertemuan yang ketiga empat kalinya sejak Prabowo Subianto memenangkan pemilu kemudian dilantik menjadi presiden. Jadi saudara sekalian, kalau saya membacanya, ini membaca bacaan ya, namanya analisis kan bisa benar bisa salah. Analisis, namanya analisis itu kan tidak ada benar, tidak ada yang salah. Namanya analisis ya, logis atau tidak. Ya bacaan saya adalah Jokowi kelihatannya mulai panik dengan fenomena ijazah ini. Baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun yang menyangkut putranya Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi presiden, menjadi wakil presiden. Karena dua-duanya terancam berijazah palsu, proven, terbukti memiliki ijazah palsu atau terbukti menggunakan dokumen palsu, yang artinya itu bisa terkena delik atau tindak pidana pasal 263 KUHP atau 264 atau 266. We can check it, tetapi kurang lebih pasal-pasal itu yang mungkin relevan. Jadi saudara sekalian, tidak hanya soal potensi pidana sesungguhnya, tetapi ini kan soal bakal bisa berakhirnya dinasti politik kalau seandainya dan terbukti dan kemudian ada energi politik yang besar, yang kuat untuk melakukan penyelidikan atas ini semua. Kan menarik pastinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dua hal saja yang harus dilakukan. Memastikan bahwa secara fair bahwa memang ijazah itu palsu dengan segala metode atau perangkat ilmiah yang harus diadakan secara independen. Kita tidak bisa lagi rely on dengan penegak hukum yang terlihat tidak netral dalam kasus ini.
yang dipesan berkali-kali untuk menangkap, menahan RRT, ya. Tetapi ya oleh sebuah tim yang jauh independen. Bahkan saya mengatakan kalau terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, ya inilah saatnya bagi DPR membentuk yang namanya tim atau tim khusus atau panitia angket untuk menyelidiki ya soal latar belakang atau riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Ya barangkali Jokowi bisa digabungkan di situ, tetapi sebagai sebuah referensi, karena tentu tidak ada konsekuensi ketatanegaraannya dalam pengertian proses impeachment karena tidak lagi presiden, tetapi tentu konsekuensi hukum lainnya bisa ada, bisa jadi kemudian ada proses-proses politik berikutnya kalau ditemukan memang palsu. Jadi tetap bisa DPR kemudian melakukan ini, ya. Jadi langsung saja bagaimana ijazah Jokowi dan bagaimana ijazah atau riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Untuk Gibran arahnya ke impeachment, untuk Jokowi arahnya kepada bagaimana hak-hak dia sebagai mantan presiden. Kan masih melekat kan? Ada hak protokolernya juga, ada pengawalan, ada pensiun, ada rumah yang diberikan oleh negara dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya bisa dilakukan oleh DPR karena DPR lah yang memegang hak budget dan macam-macamnya itu. Begitu sobat era sekalian. Ya sekali lagi tentu kita mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Tidak ada kita mencari pembenaran karena dengan dirilisnya ijazah fotokopi Jokowi versi KPU dan itu kemudian ditutup beberapa bagian informasinya menunjukkan bahwa sesungguhnya ada kegelisahan KPU yang kalau pakai standar film dulu Warkop DKI Dono Kasino Indro, maju kena mundur kena. Kalau dia mundur akan digugat dengan undang-undang kearsipan, undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau dia maju ya mungkin mentok dengan penguasa yang katakanlah yang berbaik hati dalam tanda kutip mengangkatnya sebagai komisioner KPU. Dan ini yang kemudian harus kita lihat bahwa toh akhirnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pasal 28F. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi ini memang ngeri-ngeri sedap terus terang saja, dan makin banyak orang yang mendapatkan atau pay attention dengan ini karena informasi ini didapatkan Bonatua misalnya, didapatkan juga oleh pengacara RRT Dr. Tifa Roy dan Rismond yaitu Abdullah Al-Katiri, dan didapatkan oleh pihak lain mengenai ijazah ini, dan firm ijazahnya adalah ijazah yang selama ini dipakai yaitu yang berkacamata yang tidak match dengan Jokowi asli, yang kalau diela itu kelihatan betul ada editannya dan lain sebagainya. Dan untuk dokumen Jokowi ini sudah diela juga error level analysis oleh Roy Suryo, dan terlihat bahwa dokumen ini dokumen yang penuh dengan editan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang menjadi masalah adalah apa fora atau forum yang kemudian untuk bisa membuktikan ini. Kalau seandainya kemudian yang dibuka hanyalah forum atau proses kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Padahal in the name of public interest tidak boleh digunakan pasal 310 KUHP karena mereka bekerja, mereka melakukan penelitian, mereka beropini untuk kepentingan publik. Salah satunya adalah hak publik, hak konstitusional untuk tahu, the right to know. Jadi saudara sekalian, ini menjadi sebuah titik terang sesungguhnya asal kekuasaan mau menyambutnya. Ya, asal penguasa hari ini mau menggali kebenaran. Jangan sampai kemudian tiba-tiba yang terjadi adalah
orang yang tidak bersalah dikriminalisasi, tapi pelaku pemalsuan dokumen yang sesungguhnya tiba-tiba diberikan perlindungan atau protection oleh negara. Harusnya ya sudah fair aja. Setelah tidak lagi menjadi presiden tentu berlaku equality before the law. Tapi kan dia mantan presiden yang harus kita junjung tinggi kehormatan dan lain. Itu soal lain ya. Misalnya bisa saja kemudian dinyatakan bersalah bahwa dokumennya palsu, tapi kemudian diberikan amnesti atau grasi oleh Presiden Prabowo, itu soal lain. Tapi yang paling penting adalah masyarakat tidak lagi diombang-ambingkan soal cerita ijazah ini palsu atau tidak, atau apakah Gibran tamat SMA atau tidak, apakah Gibran mendapatkan ijazah yang benar atau tidak, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini, karena sekali lagi menarik ya untuk mengatakan bahwa ya secara politik harusnya DPR sudah bekerja dengan adanya fakta dari KPU ini. Belum lagi kemudian kalau seandainya nanti tiba-tiba data 2014 berbeda dengan data 2019, atau data di Pilgub DKI 2012 berbeda dengan pemilihan wali kota tahun 2000-an di atas 2005 kalau tidak salah, atau 2002 atau 2000 berapa. Nah ini menjadi hal yang harus kita pikirkan, bahwa wah itu dokumennya udah jelas-jelas ada yang palsu, jadi menggunakan dokumen palsu. Sekali lagi saudara sekalian, ini bukan soal menang dan kalah, tapi ini soal mencari kebenaran. Karena itu sangat aneh ketika kemudian kebenaran mau ditutupi dengan ancaman-ancaman pemidanaan atau kriminalisasi, dengan mengancam dan lain sebagainya. Padahal soal dokumen ini hampir diketahui ya, hampir saja didapatkan informasinya secara benar ya. Oke. Mas RH, jujur KPU Bang Bonatua selalu dan kawan-kawan sehat selalu. Kemudian nih, orang-orang sakit hati kalah pilpres, nggak ada kaitannya. Kita mencari kebenaran sebuah informasi ya. Kemudian ini ada juga nih, mau dokumen asli ada pada pemilik ijazah, jadi jangan asal tuduh sedang tak pernah pegang yang asli. Jadi ini bukan menuduh, ini adalah sebuah informasi yang diperoleh dari hasil analisis dan dari hasil melakukan kegiatan akademik. Jadi tidak bisa berlindung asal jangan tuduh nanti kriminalkan dan lain sebagainya. Justru itu menunjukkan ketidakbesaran ya siapapun kalau seandainya masih berpikir mengenai rasa sakit hati dan lain sebagainya. Cobalah rakyat Indonesia yang 280 juta ini tidak boleh diombang-ambingkan dengan keaslian atau ketidakaslian ijazah tersebut. Oh, kan sudah ada pernyataan dari UGM dan dari Bareskrim Mabes Polri. Itulah persoalannya. Karena antara statement dan fakta itu jauh berbeda 180 derajat. Faktanya kan sudah jelas. Kalau memang ijazah yang yang itu, ya itu sudah dikatakan, sudah diteliti oleh Rosurius 99,99% palsu. Begitu saudara sekalian ya. Jadi appeal saya adalah mudah-mudahan DPR ya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya lagi, buat inisiasi yang namanya penggunaan hak angket ya. Fraksi PKS misalnya yang pernah menerima Roy dan Tifa misalnya, itu coba menginisiasi penggunaan hak angket. Sekali lagi untuk mencari kebenaran bagi anak cucu kita, bukan soal pembenaran. Dan jangan terjebak pada formalisme UGM sudah membenarkan, Bareskrim membenarkan, karena dalam konteks ini baik Bareskrim maupun UGM dianggap pihak yang tidak netral, pihak yang tidak independen. Begitu sobat era sekalian ya. Saya bacakan 20 tahun berkarir dalam politik sampai tingkat tinggi tapi endingnya hancur lebur. Kemudian
gelandangan politik cuma bisa koar-koar, wakakakak. Yang berkoar-koar itu siapa? Justru ini adalah sebuah keberanian untuk menyatakan pendapat, bersikap dan lain sebagainya. Kemudian undang Kisman Latu Makulita buat cerita Mukidi di Pentagon tahun 2008. Iya, saya pernah mendapatkan cerita itu. Apakah iya ada ya? Nanti kita lihat ya. 20 tahun kemudian ini bro, ijazah aslinya si Petruk lagi digondol demit. Oke. Ya, orang-orang sakit hati kalah pilpres. Nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau saya nggak ada urusan ya. Dan Roy Suryo itu bukan pendukung pilpres, Rismon bukan, Dr. Tifa juga bukan pendukung pilpres juga. Mereka orang independen saja. Jadi nggak ada kaitannya dengan sakit hati atau tidak. Begitu sobat R sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.